Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Dalam video kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SE, MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Yuk disimak penjelasannya saya. Perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, dalam perkembangan perekonomian di Indonesia terdapat 3 fase penting yang mempengaruhi dinamika perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, ketiga fase tersebut yaitu pada masa era Orde Lama, Orde Baru, maupun reformasi. Di dalam sistem perekonomian di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, dimulai daripada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang biasa kita kenal itu pada masa Orde Lama. Nah, perkembangan yang kedua yaitu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang biasa kita sebut dengan masa Orde Baru. Dan yang terakhir yakni terjadi pada era reformasi yang mengalami perubahan dan perkembangan besar-besaran dalam aspek ekonomi yang terus berkembang hingga sekarang ini. Yang pertama itu ada perekonomian Orde Baru. Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan. Nah, sehingga pada masa Orde Baru itu, fokus ekonomi itu harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menerapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni ada program jangka panjang maupun program jangka pendek. Program jangka panjang itu sendiri merupakan terjadi pada tanggal 1 April tahun 1969. Pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, Kak. Nah, Repelita 1 pada tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi negara. Nah, lalu Repelita kedua terjadi pada tahun 1974 sampai 1979. Dan Repelita ketiga terjadi pada tahun 1979 hingga 1984. Pada masa ini fokus pada pencapaiannya hanya fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Nah, stabilitas nasional dan juga pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, pemerintah juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan juga industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Nah, selanjutnya program jangka pendek. Di dalam program jangka pendek ini, Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup rumit pada bidang ekonomi. Nah, berbagai permasalahan terjadi itu seperti inflasi yang mencapai 650% yang berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu juga alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, dengan pada program ini, rehabilitas dan juga stabilitas ekonomi ini menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Nah, di dalam program ini yang dimasuk dengan rehabilitas yaitu perbaikan fisik terhadap prasarana, dan alat produksi. Dan stabilitas yang dimasuk di dalam program ini yaitu dengan mengendalikan inflasi supaya harga tidak melonjak terus-menerus naik.
Untuk lebih jelasnya, bagaimana kebijakan jangka pendek pemerintahan Orde Baru, program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Nah, dengan program ini, tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1969. Kerusakan sarana dan prasarana ini mulai diperbaiki dan juga diremajakan. Pemerintahan juga beroperasi pada masa Orde Baru ini siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Selanjutnya ada potret perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Yang dimana perekonomian Indonesia pada tahun 2001 ini yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 16.978 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Nah, ekonomi Indonesia pada tahun 2021 juga tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,4%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 pada tahun 2021 terhadap triwulan 4 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% dari sisi produksi. Lapangan usaha jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 pada tahun 2001 juga menghadapi triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi, pemerintahan, pertanian, dan jaminan sosial. Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,2%. Kalau dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33%. Lalu struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2001 didomisili oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,66%. Nah, perlu kalian ketahui, persamaan kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama sampai reformasi. Persamaannya itu, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan juga ketidakadilan. Dalam 26 tahun pada masa Orde Baru, dari tahun 1971 hingga 1997, rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1% pada tahun 1971 menjadi 6,8% pada tahun 1983. Dan naik lagi menjadi 9,8 pada tahun 1997. Lalu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, masalah yang dihadapi oleh Indonesia masih sama, yaitu masih merajalelanya KKN, yang dimana KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.